Sebelumnya di Crisis on Infinite Earth. Setelah itu Pariah yang lagi berpidato tiba-tiba terpanggil, yang berarti mara bahaya masih mengancam alam semesta, yang ternyata adalah The Spectre yang meminta semuanya untuk berhenti bertarung karena anti-monitor masih hidup di luar sana dan merencanakan kehancuran dari seluruh makhluk hidup. Dia mengaku kalau dia sengaja memancing para hero ke sini untuk mengambil semua energi mereka, dan ketika Krona menyalakan mesinnya, dia bisa menghancurkan seluruh positive matter universe untuk selamanya. Sebelum mulai, Mr. Emo berterima kasih dulu buat Lord Dagus yang udah kirim Saweria. Semoga berkah dan wish you all the best. Melanjutkan dari video sebelumnya, setelah The Spectre ngajak anti-monitor adu panco dan menghancurkan seluruh realita, multiverse terlahir kembali, namun kali ini hanya ada satu universe yang disebut New Earth. Setelah itu, Superman Earth 2 terlihat terbangun di kamarnya dan mengira jika perang di awal penciptaan dan hancurnya multiverse hanyalah mimpi, yang membuat dia menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dia pergi ke kantornya, tapi saat sedang memeriksa koran, Perry White dan karyawan Daily Planet langsung mendatanginya karena mereka tidak tahu siapa dia. Tapi untungnya Clark Kent atau Superman Earth 1 datang dan membuat alibi serta membawa Superman Earth 2 ke atas Daily Planet. Superman 2 pun diberitahu kalau perang besar dan hancurnya multiverse bukanlah mimpi, dan karena universe ini seperti Earth 1, mereka berdua berencana ke Warp Zone untuk membawa Superman 2 ke universe asalnya. Tapi saat sampai di lokasi, ternyata Warp Zone tidak pernah ada. Para polisi di sana juga tidak mengetahui itu, yang membuat kedua Superman mulai bingung. Mereka pun memutuskan pergi ke tempat The Flash untuk menggunakan Cosmic Treadmills, tapi saat dalam perjalanan mereka semakin bingung karena tanda jalan kota menunjukkan Central City dan Keystone City bersebelahan, padahal Keystone City berada di Earth 2. Karena itu mereka pun mencari rumah Jay Garrick, tapi saat di sana istri dari Jay yang harusnya akrab dengan Superman 2 tidak mengenalinya. Namun untungnya Jay Garrick mengetahui siapa Superman. Mereka pun mulai membicarakan fenomena aneh ini, di mana Jay memberitahu jika orang-orang tahu siapa itu The Flash Barry Allen, tapi orang-orang juga tahu siapa dirinya. Dia juga berusaha menghubungi nomor Superman 2, tapi nomor itu tidak pernah ada, dan karena itu Wally bertanya-tanya berada di universe mana mereka saat ini, dan untuk mencari tahu mereka akan menggunakan Cosmic Treadmills. Mereka pun mulai berlari bersama-sama dan mulai menembus gerbang universe, tapi mereka dikejutkan dengan kehampaan dan tidak adanya universe lain selain New Earth. Melihat itu, Superman 2 mulai terlihat frustasi karena orang-orang tidak ada yang mengingatnya, dan dia mulai merasa kalau kehampaan ini adalah tempat dia seharusnya. Tapi ketika Superman 2 akan pergi, Superman langsung menahannya dan meminta kedua The Flash untuk membawa mereka kembali. Mereka pun kembali dengan Cosmic Treadmills yang akhirnya hancur, dan Superman 2 juga mulai tersadar serta memberitahu kalau dia dipanggil oleh kehampaan, yang membuat dia merasa dia seharusnya di sana. Mendengar itu, Jay pun berspekulasi kalau mungkin hanya ada satu universe di multiverse, dan karena itu Wally merasa kalau mereka harus memanggil semua superhero. Sementara itu di sisi lain, Rip Hunter bersama timnya terlihat sedang berada di Time Sphere dan terkejut ketika melihat aliran waktu mulai mengatur dirinya sendiri, yang membuat mereka mengingat ketika mereka terbangun setelah perang besar, tapi orang-orang di sekitar mereka berkata kalau hanya ada satu universe, padahal mereka semua ingat kalau ada banyak universe. Tak lama kemudian mereka mendeteksi sebuah pesawat yang ternyata adalah pesawat Brainiac. Melihat itu, Kapten Comet menyarankan mereka ke sana karena mungkin Brainiac mengetahui sesuatu tentang universe mereka. Tapi saat masuk, mereka menemukan kalau Brainiac non-aktif, yang membuat mereka menjelajahi pesawatnya dan dikejutkan dengan penampakan dari sebuah peta alam semesta. Tapi tak lama kemudian, Brainiac yang mulai aktif mendatangi mereka, menanyai kenapa mereka datang ke pesawatnya, dan Dolphin memberitahu kalau Brainiac membantu mereka sebelumnya untuk menghentikan anti-monitor dan sekarang mereka membutuhkannya. Brainiac yang melihat Dolphin berkata jujur pun bingung karena dia tidak memiliki ingatan akan itu dan dia merasa kalau programnya telah diubah. Brainiac pun mengambil kembali seluruh
datanya dan mulai mengingat apa yang terjadi. Namun Brainiac berkata dia tidak akan cukup kuat, tapi dia tahu seseorang yang bisa. Dan setelah itu, Brainiac pun melesat pergi bersama tim Rip Hunter. Kembali ke bumi, di Titans Tower, para hero yang mengingat soal krisis mulai berkumpul di sana, di mana mereka juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi tak lama kemudian, Lila atau Harbinger yang kekuatannya telah kembali muncul di sana dan berkata kalau bumi yang baru ini masih terancam. Melihat itu, Cyborg pun bertanya bagaimana dia mendapatkan kekuatannya lagi, dan Harbinger memberitahu ketika universe terlahir kembali banyak hal yang berubah, dan dalam kasus beberapa orang seperti Superman Earth 2, dia selamat dari pembentukan ulang universe karena berada di awal penciptaan ketika perubahannya terjadi, sedangkan dunianya tidak, dan karena itulah dunianya tidak selamat. Nasib beberapa orang juga sama kayak Superman 2, seperti Lady Quark, Superboy, Prime Huntress, dan Robin dari Earth 2. Huntress yang kena mental pun bertanya pada Harbinger apa yang harus dia lakukan, tapi Harbinger berkata kalau banyak paradoks dan tidak semuanya bisa dijelaskan, tapi yang pasti setelah perang mereka dengan Anti-Monitor, multiverse terlahir kembali dari awal penciptaan alam semesta, dan multiverse tidak pernah ada, hanya ada satu universe ini dengan satu sejarah. Seperti Amerika memenangkan kemerdekaannya, berbeda dengan Earth 6 dan Earth X, dan ketika Perang Dunia Kedua terjadi, Uncle Sam dan Freedom Fighter terlibat di sana. Dan di sisi lain, planet Krypton yang meledak mengirim Superman, dan pembunuhan di Crime Alley melahirkan Batman, tapi di sini hanya ada satu Superman dan satu Batman. Mendengar itu, Superman 2 tantrum karena beberapa hal dari universe lain seperti Jay Garrick dan Shazam masih bertahan, sementara dirinya dan istrinya tidak. Superman 2 pun merasa ini tidak adil dan langsung melesat pergi, tapi karena Superman 2 dibutuhkan, Harbinger meminta Superman membawanya kembali. Sementara itu di alam roh, Deadman dan Phantom Stranger terlihat sedang mengawasi The Spectre yang tidak sadarkan diri setelah adu panco dengan Anti-Monitor. Di Tower of Fate, Dr. Fate bersama Etrigan terlihat sedang mengamati Putri Amethyst yang dituduh penyihir oleh warga-warganya akibat penyerangan yang dilakukan Shadow Demon. Untungnya Dr. Occult datang ketika Amethyst akan dibunuh, tapi para Shadow Demon kembali menyerang, dan melihat itu, Etrigan serta Dr. Fate segera membantu, tapi karena ledakan Shadow Demon, mata Amethyst tiba-tiba buta. Namun saat Dr. Fate melihatnya, dia melihat sesuatu yang menakjubkan dan membawa Amethyst ke Gem World. Sementara itu di sisi lain, Superman berusaha menenangkan Superman 2, dan di Themyscira, Wonder Woman Earth 2 terlihat kebingungan di sana, dan Wonder Woman pun mencoba untuk menjelaskan singkat apa yang terjadi. Berpindah ke Batman, dalam rangka mencari tahu siapa saja yang ingat soal krisis, Batman pergi ke sel dari Lex Luthor, tapi ternyata Luthor tidak ingat, yang berarti hanya orang-orang yang bertarung di awal alam semesta yang mengingatnya, sedangkan para villain tidak. Tapi tak lama kemudian, langit mulai memerah, badai mulai terjadi, dan Shadow Demon mulai melakukan penyerangan. Di Peru, anggota penggalian menemukan aliran energi, dan energi tersebut mulai semakin membesar, yang membuat Pariah merasakan adanya mara bahaya, tapi dia tidak dikirim kemana-mana, dan antimatter energi milik Alex juga mulai bereaksi. Di langit, sebuah dimensi mulai terbuka, melahap bumi, dan seisi bumi dikirim menuju antimatter universe, di mana Anti-Monitor menyambut kedatangan mereka. Setelah itu Anti-Monitor mengultimatum para hero jika dia akan menghancurkan bumi, seperti saat dia membunuh Supergirl dan The Flash yang berusaha menghentikannya. Dan setelah mereka semua tewas, maka tidak akan ada lagi yang menghalanginya untuk menggantikan Positive Matter Universe dengan Antimatter Universe. Setelah itu Anti-Monitor menghilang, yang menghasilkan kegelapan total di dunia, yang membuat para warga di seluruh dunia mulai panik karenanya. Setelah itu Harbinger mendatangi Superman dan berkata padanya kalau inilah saatnya mereka menyerang. Setelah itu Harbinger merekrut Dr. Light di Jepang, tapi ketika para hero bersiap, sebuah retakan terlihat di langit, cahaya kembali muncul, tapi ribuan Shadow Demon mulai keluar dari sana. Para Shadow Demon mulai menyerang orang-orang di seluruh dunia, dan peperangan besar tidak terhindarkan. Perang terjadi di mana-mana, bukan hanya di Amerika, tapi perang
perang juga terjadi di Jepang, Rusia, dan juga Vietnam. Di tengah-tengah itu, Phantom Stranger memanggil Dr. Mist untuk membantunya membangunkan The Spectre. Di saat yang bersamaan, Harbinger telah mengumpulkan para hero untuk menyerang, tapi dia mewanti-wanti semuanya kalau perasaan tidak boleh terlibat di sini. Setelah itu, Alex mengeluarkan kekuatannya dan membuat jembatan menuju planet Quark. Kembali ke Brainiac, ternyata dia membawa Rip Hunter dan kawan-kawan ke Apocalypse karena orang yang dia maksud adalah Darkseid. Di Tower of Fate, para penyihir mulai menyatukan kekuatan mereka, entah itu penjahat atau pahlawan, dan membuat koneksi dengan Dr. Occult serta Alan Scott. Kembali ke Quark, para hero tidak menemukan keberadaan anti-monitor dan Pariah juga tidak bisa merasakannya karena bahaya di mana-mana. Tapi sesaat kemudian, Wally yang tidak diundang ternyata ikut karena anti-monitor berkata dia telah membunuh The Flash yang merupakan paman dan partnernya. Tapi tiba-tiba, sebuah portal terbuka di belakang Wally dan The Flash terlihat keluar dari sana, namun tiba-tiba menghilang. Wally pun berusaha mencarinya diikuti para hero, tapi yang dia temukan adalah Psycho Pirate yang mentalnya rusak sedang narik-narik kostum The Flash yang terjepit. Wally pun meninju Psycho dan berkabung atas The Flash, tapi tiba-tiba anti-monitor mulai muncul di dekat mereka. Kembali ke bumi, ketika seluruh dunia kewalahan menghadapi ribuan Shadow Demon, para pengguna sihir menyelesaikan mantra mereka, di mana mantra tersebut mulai menarik para Shadow Demon ke orbit dan mengurung mereka semua. Di saat yang bersamaan, para hero mulai berperang dengan anti-monitor dan rencana pun mulai dijalankan, di mana Dr. Light akan menyerap bintang yang menjadi sumber kekuatan anti-monitor, dan ketika anti-monitor melemah, Alex akan menyerap antimatter energinya, sementara Negative Woman akan mulai mengikatnya. Setelah itu, para hero serempak menyerang anti-monitor dan berhasil memberikan serangan fatal serta berhasil menghancurkannya. Para hero pun menganggap mereka menang dan Alex berencana membuka gerbang untuk mengembalikan bumi serta para hero ke Positive Matter Universe. Tapi ketika bumi dikembalikan dan para hero mulai bergegas ke sana, ternyata anti-monitor mulai bangkit. Dia menarik kumpulan Shadow Demon dan menghisap energinya. Setelah itu, anti-monitor melancarkan serangan besar yang mengenai Wonder Woman dan membunuhnya. Melihat itu, dengan marah Superman dan Lady Quark berencana menyerang, sementara yang lain akan kembali ke bumi karena Alex tidak bisa menahan gerbangnya lebih lama lagi. Tapi tiba-tiba Superman Earth 2 membuat keduanya pingsan, menyuruh Superboy Prime membawa mereka karena mereka berdua punya alasan untuk hidup sementara dirinya tidak. Dan setelah itu, ternyata Shadow Demon-nya sudah dimanipulasi oleh para penyihir yang membuat anti-monitor mulai hancur dari dalam dan Superman 2 pun melancarkan serangan padanya. Melihat Superman 2 tidak bisa bertarung sendirian, Superboy Prime memutuskan membantu dan melempar Superman serta Lady Quark ke bumi. Setelah itu, serangan demi serangan dilancarkan ke anti-monitor, tapi anti-monitor nampaknya bertahan dan melancarkan serangan ke mereka. Anti-monitor juga terlihat menangkap Superman 2 dan Superboy Prime, dan melihat itu, Darkseid yang bisa melihat dari mata Alex karena Alex adalah gerbang antar universe, mengirim energi Apocalypse ke Alex yang membuat Alex tiba-tiba melancarkan pancaran energi dari matanya yang akhirnya mengenai anti-monitor. Anti-monitor pun lenyap dan melihat itu, Rip Hunter dan kawan-kawan berterima kasih pada Darkseid dan Darkseid meminta mereka segera pergi. Tapi ternyata ancaman anti-monitor belum selesai, esensinya masih berusaha keras membunuh Superman 2, tapi Superman 2 melesat ke arahnya dan melancarkan serangannya. Esensi anti-monitor pun hancur berkeping-keping dan kembali ke bintangnya, tapi bintangnya mulai hancur sekaligus menghancurkan apapun di sekitarnya. Ketiga hero yang tersisa pun hanya tinggal menunggu waktu sampai mereka ikut hancur, tapi meski begitu, mereka berhasil mengalahkan anti-monitor, namun Superman 2 berharap kalau Lois bisa melihat ini semua. Mendengar itu, Alex memberitahu kalau sebenarnya Lois masih hidup dan ternyata Alex tahu kalau universe akan terlahir lagi, jadi dia menyimpan Lois di tubuhnya. Setelah itu, Alex memberitahu kalau dia tidak bisa membawa mereka semua ke bumi, tapi dia bisa membawa mereka ke tempat lain, tempat di mana hanya ada kedamaian. Mereka berempat pun pergi dan menyisakan kehampaan di Antimatter Universe. Di bumi, Lila yang menulis soal peristiwa krisis di jurnalnya memberitahu kalau Wonder Woman sebenarnya tidak tewas, tapi serangan anti-monitor mengembalikan Wonder Woman ke asalnya, yaitu tanah liat
rakyat di Themyscira. Sedangkan untuk Wonder Woman Earth 2, dia diterima di Olympus bersama suaminya. Tapi untuk Cole, Huntress, dan Robin dari Earth 2 yang tewas, mayat mereka tidak pernah ditemukan. Dan Wally West yang pensiun karena penyakitnya sekarang bisa kembali beroperasi lagi karena bahan kimia di tubuhnya telah berubah karena serangan anti-monitor, dan Wally pun mengambil mantel The Flash. Setelah itu Lila dihampiri oleh Pariah dan Lady Quark yang memintanya menemani mereka menjelajahi dunia. Lila pun setuju untuk menghormati monitor yang berkorban untuknya. Dan seri ini diakhiri di Arkham, di mana saat ingatan orang-orang soal krisis menghilang, Psycho Pirate yang gila masih mengingat itu semua, soal hancurnya Infinite Universe, soal anti-monitor, dan dia mengingat segalanya. Dan Crisis on Infinite Earth pun tamat. Terima kasih telah menonton seri ini. Kalau mau lanjut ke sequel dari Crisis on Infinite Earth, bisa nonton seri Infinite Crisis, abis itu Final Crisis yang udah pernah Mr. E bahas. Dan kalau mau dukung Mr. E bisa lewat Super Thanks atau Saweria. Thanks for watching. Saya Mr. E. Bye-bye.